Alhamdulillah Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar. Amma ba'du, ayyuhan nas, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Kaum muslimin jamaah Jumat, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan bekal ketakwaanlah seseorang bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Saudaraku sekalian, penjelasan ayat pada ayat yang mulia tadi, Allah Azza wa Jalla menyebutkan telah menciptakan anak Adam dari satu permulaan dan jenis yang sama, dari seseorang lelaki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian dari keduanya Allah Azza wa Jalla memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan menyebarkan mereka ke tempat-tempat yang berbeda. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya lah Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, wallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya.
Ini menunjukkan bahwa manusia pada asalnya sederajat satu sama lain, sebab asal ayah dan ibu mereka sama, Adam dan Hawa. Kesamaan asal ini menjadi faktor terpenting untuk menghalangi manusia dari membanggakan nasab dan menginjak-injak kehormatan orang lain. Selanjutnya Allah Azza wa Jalla menjelaskan hikmah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal satu dengan yang lain, dan guna membedakan satu dengan yang lain, bukan supaya orang membanggakan diri di hadapan orang yang lain. Oleh karena itu, ayat ini datang setelah larangan bergunjing dan merendahkan sesama yang ada pada ayat sebelumnya, untuk mempertegas kesamaan derajat mereka sebagai manusia agar terjadi proses saling mengenal di antara mereka. Akhirnya manusia mengetahui siapa saja yang dekat dengan garis nasabnya dan termasuk karib kerabatnya. Dengan kata lain, saudaraku sekalian, itu menunjukkan bahwa keutamaan dan kemuliaan seseorang di atas orang lain hanya terjadi oleh faktor lain, bukan dengan nasab atau hubungan darah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan pada kelanjutan ayat, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Melalui firman Allah Azza wa Jalla ini, jelaslah bahwa keutamaan dan kemuliaan manusia hanya berdasarkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, tidak dengan hubungan suku dan darah maupun besar kecilnya keluarga dan tempat tinggal. Saudaraku sekalian, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maksud ketakwaan ini ialah memperhatikan rambu-rambu batas Allah Azza wa Jalla, baik berupa perintah atau larangan, dan menghiasi diri dengan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, sesungguhnya kalian bertingkat-tingkat kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla dengan ketakwaan, bukan dengan status sosial. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat di atas tadi menunjukkan bahwa dinul Islam satu-satunya din samawi yang sahih. Agama ini tidak memandang warna kulit, ras maupun asal muasal seseorang. Satu-satunya yang diperhitungkan hanyalah ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Insan yang paling utama adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan agama lain yang melakukan tindakan diskriminasi terhadap para penganutnya. Inilah keadilan, saudaraku sekalian, karena bisa dicapai oleh siapa saja yang mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kemuliaan dan keutamaan bagi selain orang yang bertakwa, meski berdarah biru dan berstatus sosial tinggi. Tidak ada kasta rendah dan kasta tinggi. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik dan kekayaan kalian, akan tetapi melihat hati dan amalan kalian. Al-Hadis riwayat Imam Muslim. Saudaraku sekalian jemaah Jum'ah yang dirahmati Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah yang paling bertakwa, yaitu orang yang paling banyak menjalankan ketaatan kepada Allah dan paling menjauhi larangan maksiat-maksiat. Tidak ada hubungan antara Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya kecuali dengan ketakwaan. Siapa saja yang lebih bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya akan lebih dekat dengannya. Dia lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena itu orang tidak boleh membanggakan kekayaan, paras wajah, fisik, anak dan keturunan, istana ataupun dengan kendaraannya, serta apapun yang ada di dunia ini.
Sejarah telah mencatat terjadinya pernikahan antara seseorang yang berasal dari suku mulia dengan orang biasa. Sebagai contoh, Bilal radhiyallahu anhu, seorang budak yang dimerdekakan, menikahi saudari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang berasal dari suku Quraisy. Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha diperisti oleh Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu, seorang budak yang dimerdekakan. Pada penghujung ayat tadi Allah Azza wa Jalla berfirman, innallaha alimun khabir. Maksudnya Allah Azza wa Jalla maha tahu siapa saja yang bertakwa kepadanya secara lahir dan batin, dan siapa saja yang tidak bertakwa secara lahir dan batin. Kemudian Allah Azza wa Jalla akan membalas setiap orang dengan apa yang ia berhak mendapatkannya. Jemaah Jum'ah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Allah Azza wa Jalla maha mengetahui tentang kalian dan maha mengenal urusan-urusan kalian. Allah memberikan hidayah bagi orang-orang yang dia kehendaki, menyesatkan orang-orang yang dia kehendaki, merahmati orang-orang yang dia kehendaki, dan menyiksa orang-orang yang Allah kehendaki pula, serta menaikkan derajat orang yang dia kehendaki di atas orang lain. Allah maha bijaksana, maha mengetahui dan maha mengenal dalam segala masalah ini. Kesamaan asal seluruh manusia dari Adam dan Hawa, keadilan Islam, larangan menyombongkan diri, pentingnya mengetahui nasab untuk memudahkan menyambung tali silaturahim. Ketakwaanlah unsur yang diperhitungkan di sisi Allah dan Rasulnya, bukan derajat sosial ataupun garis keturunan. Jika seseorang mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla sehingga menjadi orang yang bertakwa, hendaklah bersyukur dan memuji Allah Azza wa Jalla. Fanatisme golongan dan suku telah dihapuskan oleh Islam. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, demikian khutbah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita semua mendapatkan pertolongan, hidayah, inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan kita baik di dunia maupun urusan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.